Kepentingan politik Partai Demokrat sedang terancam. Pantas SBY lakukan ini. Seperti diketahui, Partai Demokrat dan PKS itu menginginkan agar dilakukan perubahan undang-undang pemilu, tetapi tidak disetujui oleh mayoritas partai-partai koalisi pemerintah, sehingga kami kalah suara. Sekalipun demikian, kita menginginkan pemilu 2024 itu berjalan dengan transparan dan akuntabel. Kalau pasangan calon presiden itu hanya dua, maka itu salah satu bukti bahwa itu adalah terjadinya ketidaktransparan atau ada terjadinya oligarki kekuasaan. Baik, pertanyaannya adalah kalau dua calon itu dianggap sebagai kecurangan, mestinya SBY itu turun gunung sejak 2014 yang lalu. Karena dua calon itu sejak 2014. 2019 juga dua calon. Pak SBY juga nggak ngomong itu ada kecurangan. Ini kan kelihatan bahwa keinginan SBY dan Demokrat itu hanya satu, memastikan anaknya atau ketua umum Demokrat bisa masuk dalam Pilpres. Baik. Kalau begitu, janganlah mendegradasi pemilu dan penyelenggara pemilu, pemerintah maupun partai-partai yang ikut di dalam pemerintahan. Baik. Jujur saja gitu loh. Baik. Jangan menjelekan semua orang untuk agenda tersembunyi, menyelamatkan seorang AHY gitu, sehingga negara menjadi gaduh kalau menurut saya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Partai Demokrat pernah berjaya ketika tokoh utamanya jadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Partai Demokrat mampu meraih suara yang cukup banyak, bahkan pernah menjadi juara pemilu. Sayangnya kejayaan Partai Demokrat mulai pudar seiring berakhirnya masa kerja Presiden SBY. Selain itu, suami Moga juga semakin anjlok karena banyaknya Demokrat yang tersandung kasus korupsi. Kepercayaan rakyat semakin menurun kepada partai ini. Karena sudah lanjut usia, SBY menarik diri dari Partai Demokrat walaupun tidak sepenuhnya. Demokrat sekarang ini diserahkan kepada anak sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Awal-awal masa kepemimpinan Partai Demokrat mengalami badai kudeta. Untung saja kudeta tersebut bisa ditanggulangi, itu pun dengan bantuan dari Jokowi. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengaku akan turun gunung menghadapi pemilu 2024 sebab SBY mendengar katanya ada kabar pemilu 2024 bahkan gak jujur dan gak adil, yaitu turun gunung ini cukup sering digunakan SBY yang bisa dimaknai kondisi gak baik-baik saja, alias ada semacam fase turun gunung juga disiapkan SBY saat konflik internal Demokrat. Layak diduga sekarang ini mungkin kepentingan Demokrat sedang terancam. Untuk melihat apa yang terjadi, tentu kita mesti melihat manuver SBY selanjutnya. Mungkin saja Partai Demokrat sedang merasa terancam nasib politiknya yang menjelang tahun 2024. Sebagaimana diketahui publik, partai berlambang bintang Mercy ini sedang dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Nasdem. Yang ketiga partai ini belum resmi terikat kuat. Mereka adalah seolah menggerol waktu belum yakin untuk membentuk sebuah koalisi, padahal Partai Golkar, P3, dan begitu pun percaya diri dan yakin membentuk koalisi Indonesia Bersatu. 3 parpol politik belum menyatakan terkualifikasi berdasarkan dinamika politik saat ini, yakni PKS, Demokrat, dan Nasdem. Ya, beberapa waktu yang lalu, Partai Nasdem kedatangan Puan Maharani sebagai utusan khusus dari PDIP. Kedatangan Puan ini sangat mungkin bisa merubah kedekatan ketiga partai tersebut. Partai Nasdem yang di Pilpres 2014 dan 2019 berkoalisi dengan PDIP dan berhasil menuntaskan Presiden Jokowi. Juga selanjutnya menghadapi Pilpres 2024, sangat mungkin Nasdem dan PDIP kembali berkoalisi. Jika ini terjadi, maka akan menjadi bencana bagi Partai Demokrat dan PKS. Mereka harus mencari alternatif koalisi lain, karena jika hanya Demokrat dan PKS yang membentuk koalisi, maka tidak akan memenuhi ambang batas. Untuk itu SBY perlu turun gunung untuk meyakinkan agar tetap setia dengan Demokrat dan PKS.
Demokrat itu partai gila hormat yang sedang sekarat. Lengkung desaknya mungkinlah. Posisi itulah yang sekarang tengah dialami Partai Demokrat. Sudah berbagai macam cara diupayakan agar dapat meningkatkan popularitas dan elektabilitas, namun tetap saja tidak membuat Demokrat menjadi partai idaman. Bisa dikatakan Demokrat kalah saing dengan partainya Haji Rhoma Irama. Bayangkan, belum apa-apa partai besutan Bang Haji itu sudah menjadi partai idaman tuh. Pada fotonya gagal menjadi partai peserta pemilu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, dosa apa yang sudah dilakukan Partai Demokrat sehingga partai berlambang Mercy itu terus-menerus mendapatkan kesialan. Perjalanan Partai Demokrat terangkum secara tepat pada frase yang menggambarkan apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Artinya baik buruk yang akan kita dapatkan bergantung dari apa yang kita lakukan. Jika apa yang adalah tumbuhan berduri, maka durilah yang akan dipanen. Hanya yang berhasil menanam daun sirih berbuah semangka. Selain almarhum, tidak akan sanggup. Hanya SBY yang bisa menyayanginya. Bagaimana tidak? Sebagai sebuah perguruan tinggi bidang pertanian dan perkebunan, bukannya mencetak seorang ahli pertanian, malah mencetak skadron militan. Ya, jadi bagaimana mungkin Demokrat bisa menjadi partai yang punya prestasi jika kesempatan yang pernah dimiliki tidak digunakan untuk kepentingan bangsa? Partai Demokrat pernah berjaya ketika tokoh utamanya jadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Partai Demokrat mampu meraih suara yang cukup banyak, bahkan pernah menjadi juara pemilu. Sayangnya kejayaan Partai Demokrat mulai pudar seiring berakhirnya masa kerja Presiden SBY. Selain itu, suami Moga juga semakin anjlok karena banyaknya Demokrat yang tersandung kasus korupsi. Kepercayaan rakyat semakin menurun kepada partai ini. Karena sudah lanjut usia, SBY menarik diri dari Partai Demokrat walaupun tidak sepenuhnya. Demokrat sekarang ini diserahkan kepada anak sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Awal-awal masa kepemimpinan Partai Demokrat mengalami badai kudeta. Untung saja kudeta tersebut bisa ditanggulangi, itu pun dengan bantuan dari Jokowi. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengaku akan turun gunung menghadapi pemilu 2024 sebab SBY mendengar katanya ada kabar pemilu 2024 bahkan gak jujur dan gak adil, yaitu turun gunung ini cukup sering digunakan SBY yang bisa dimaknai kondisi gak baik-baik saja, alias ada semacam fase turun gunung juga disiapkan SBY saat konflik internal Demokrat. Layak diduga sekarang ini mungkin kepentingan Demokrat sedang terancam. Untuk melihat apa yang terjadi, tentu kita mesti melihat manuver SBY selanjutnya. Mungkin saja Partai Demokrat sedang merasa terancam nasib politiknya yang menjelang tahun 2024. Sebagaimana diketahui publik, partai berlambang bintang Mercy ini sedang dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Nasdem. Yang ketiga partai ini belum resmi terikat kuat. Mereka adalah seolah menggerol waktu belum yakin untuk membentuk sebuah koalisi, padahal Partai Golkar, P3, dan begitupun percaya diri dan yakin membentuk koalisi Indonesia Bersatu. 3 parpol politik belum menyatakan terkualifikasi berdasarkan dinamika politik saat ini, yakni PKS, Demokrat, dan Nasdem. Ya, beberapa waktu yang lalu, Partai Nasdem kedatangan Puan Maharani sebagai utusan khusus dari PDIP. Kedatangan Puan ini sangat mungkin bisa merubah kedekatan ketiga partai tersebut. Partai Nasdem yang di Pilpres 2014 dan 2019 berkoalisi dengan PDIP dan berhasil menuntaskan Presiden Jokowi. Juga selanjutnya menghadapi Pilpres 2024, sangat mungkin Nasdem dan PDIP kembali berkoalisi. Jika ini terjadi, maka akan menjadi bencana bagi Partai Demokrat dan PKS. Mereka harus mencari alternatif koalisi lain, karena jika hanya Demokrat dan PKS yang membentuk koalisi, maka tidak akan memenuhi ambang batas. Untuk itu SBY perlu turun gunung untuk Indonesia tanah air beta pusaka
saya.